Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan taufik dan hidayahnya, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita setiap hari dan setiap saatnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat tersebut, dan semoga kita istiqamah dalam mengamalkan atau bersyukur dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kajian malam ini masih membahas pada kaidah-kaidah yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebelum beliau menjelaskan kitab matan Lum'atul I'tiqad. Baik, kiranya sebelum kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam sifat Allah Azza wa Jalla, kita ingat kembali, kita merojaah kembali tentang kaidah sebelumnya. Kita telah melewati dua kaidah. Kaidah yang pertama tentang kaidah umum, memahami dalil nas Al-Quran dan Hadis. Dan ini umum, baik dalam masalah akidah, fikih, ibadah dan semuanya umum. Dan kaidah yang kedua adalah memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Adakah di antara ikhwan yang masih ingat kaidah yang telah kita pelajari, kaidah umum? Apa kewajiban kita selaku muslim dan muslimah, selaku mukmin dan mukminah ketika berhadapan dengan Al-Quran dan Hadis, nas Al-Quran dan Hadis? Ada yang bisa menjawab? Kaidah yang pertama, kaidah yang pertama adalah ibqa'u dalalati al-kitab was sunnah ala zahiriha. Ibqa' dalalatiha ala zahiriha, menetapkan makna Al-Quran dan Hadis pada zahirnya, pada nampak daripada maknanya. Itu kaidah umum. Maka ketika di sebuah nas Al-Quran dan Hadis disebutkan sebuah lafaz, sebuah makna, itulah maknanya. Tidak boleh kita memalingkan kepada makna lain yang seharusnya maknanya A, tidak boleh kita mengatakan maknanya C dan D dan seterusnya. Dalam asma wa sifat, ketika Allah menyebut tangan, ketika Allah menyebut wajah, ketika Allah bersemayam, maka tetapkan makna tersebut pada zahir ayat, pada zahir makna. Apa alasannya? Karena Al-Quran berbahasa Arab,
dengan bahasa yang sangat fasih. Al-hadis, Nabi berbicara lisan Arab yang fasih. Maka tidak mungkin mereka mengucapkan sebuah kata maksudnya lain, tidak mungkin. Ini sebabnya kita harus tetapkan dalil pada zahir maknanya. Maka dari kaidah umum ini kita banyak salah dan banyak kita menyimpang darinya. Bahkan awal penyimpangan berangkat dari kurang sempurna kita beriman dengan kaidah ini, menetapkan dalil terhadap makna zahirnya. Ketika Allah haramkan isbat bagi kaum laki-laki, kita memberikan ta'lil, sebab-sebab, mencari alasan-alasan, maksudnya adalah ketika sombong. Tidak. Kalau kita sebut dalam masalah fikih yang lain juga demikian. Ketika Rasulullah mengharuskan untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, kita mudah berdalil dengan pendapat-pendapat sunnah. Padahal sunnah itu adalah dilakukan, bukan ditinggalkan. Ini kaidah yang pertama, ibqa' dalalatiha ala zahiriha, menetapkan asal makna pada zahir ayat. Karena dalam bahasa kita pun, bahasa Indonesia, kalau kita mengucapkan sebuah lafaz lalu orang lain yang mendengarnya memalingkan, kita pasti tidak terima. Pasti kita akan marah. Kita menyuruh anak kecil nak berikan garam, ternyata diberikannya apa? Cabai. Kita tidak terima. Maka demikian, ketika diperintahkan untuk sholat. Ini makna ayat kaidah yang pertama. Ini penting sekali. Kita banyak atau kaum muslimin masih banyak kurang mengamalkan kaidah tersebut. Kaidah yang kedua adalah tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Telah kita pelajari ada 4 cabang atau 4 kaidah dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ada yang saya sebutkan faedah yang ringkas. Tayyib, kaidah yang pertama adalah nama Allah semuanya bagus dan indah. Ini kaidahnya. Semua nama Allah indah dan bagus. Kita saja sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, pasti kita akan mencarikan nama-nama yang indah dan bagus bagi anak dan cucu kita. Itu makhluk. Maka Allah Rabbul Alamin, Zat yang maha besar dan agung, pastilah memiliki nama-nama yang indah dan sangat bagus dan cantik. Yang kedua, kaidahnya adalah nama-nama Allah tidak terbatas. Jadi nama-nama Allah banyak, tidak terbatas. Yang ketiga, kaidahnya adalah menetapkan nama-nama bagi Allah dengan dalil, bukan dengan akal. Yang terakhir, semua nama Allah Azza wa Jalla menunjukkan pada zatnya. Nama-nama Allah kembali kepada zat Allah dan sifat Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Quran merupakan kalam Allah, perkataan Allah. Maka tidaklah dipisahkan. Karena tidak boleh dipisahkan, maka tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk. Ketika zat Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mulia, maka sifatnya juga mulia. Baik, insyaallah malam ini kita lanjutkan pada kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam halaman 24, Al-Qaidatul Tsalitsah, kaidah yang ketiga, fi sifatillah, yang sifat Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang ketiga tentang sifat Allah. Wa tahtaha furu'un aidan. Maka di dalam kaidah memahami sifat Allah ini banyak cabangnya juga. Banyak cabangnya, sekitar 4, sama dengan kaidah dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla ada 4 cabang. Maka faedah yang singkat seperti itu kita insyaallah para ikhwah, para jamaah dapat memahaminya
walaupun tidak bisa memahami semua misalnya, maka paling tidak nama Allah itu indah, baik, menunjukkan akan indahnya Allah Azza wa Jalla, akan agungnya Allah Azza wa Jalla, mempunyai nama dan sifat. Ketika kita sampai pada kaidah nama Allah itu banyak, bukan hanya satu dan dua, tambah lagi agung, tambah lagi mulia, tambah lagi besar Allah Azza wa Jalla. Demikian sang makhluk juga kalau seandainya memiliki nama yang banyak, bangga dia. Manusia jika memiliki nama banyak, mulia dia, senang. Dan ketika nama Allah itu indah, mencerminkan sifat-sifatnya, tambah besar Allah, tambah agung Allah Azza wa Jalla, makanya layak untuk dipuji, disanjung dengan sanjungan yang sangat tinggi. Keadaan pertama dalam sifat Allah Azza wa Jalla adalah sifatullah kulluha ulya. Ini keadaan pertama, sifat Allah semuanya sifat tinggi, sifat kamalin. Sifatullah kulluha ulya sifatu kamalin wa madhin. Sifat Allah semuanya tinggi dan sifat yang sempurna dan terpuji. Maka kira-kira ini kita pelajari agar kita mensucikan Allah dari segala kekurangan dan segala kejelekan. Karena umat-umat sebelum kita mensifati Allah dengan sifat yang sangat jelek. Bahkan umat Nabi Muhammad memberikan sifat bagi Allah, sifat yang sangat tidak layak, di mana mereka ketika menafikan satu sifat, maka mereka mensifati Allah tidak punya apa-apa, tidak bisa berbicara seperti sesuatu tidak ada sifatnya. Ini jelek sekali. Masih mending pohon ada sifatnya, ada cabangnya, ada buahnya bisa dirasakan, masih mending. Tapi alul batil, alul bid'ah mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak. Makanya para ulama mengatakan al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena semua sifat-sifat dinafikannya. Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya tidak bisa marah, Allah tidak punya kasih sayang. Karena itu mengharuskan sifat tersebut jika ditetapkan serupa dengan makhluk, sehingga mereka nafikan. Ketika mereka menafikan Allah tidak marah, Allah tidak punya kasih sayang dan cinta, sehingga mereka menyembah sesuatu yang tidak ada wujud dan zatnya. Itu konsekuensi akidah al-mu'attilah, ahlul batil dan ahlul bid'ah. Keadaan yang pertama, sifat Allah semua tinggi dan sempurna dan terpuji. Laisa fiha naqsun biwajhin min al-wujuh. Tidak ada kurangnya, tidak ada cacatnya pada sifat Allah. Dari semua segi tidak ada cacatnya. Semua indah dan bagus, terpuji sifat Allah Azza wa Jalla. Kal hayah, seperti hidup. Maka hidup ini sifat bagi Allah yang sangat mulia, indah, sempurna, tinggi, terpuji. Karena lawan al-hayah al-maut, kematian, sangat tidak terpuji bagi Allah Azza wa Jalla. Wal ilm, kalau manusia sifat meninggal, sifat mati, terpuji atau tidak bagi manusia? Misalnya manusia punya sifat hidup terus. Senang enggak kita punya sifat hidup terus? Mulia enggak? Kalau kita hidup terus, kapan dapat surganya? Karena surga didapatkan setelah orang meninggal. Kalau orang hidup terus, kapan dapat surganya? Surga yang tepat kita akan pulang. Surga di sana penuh dengan kenikmatan, kita akan raih, namun setelah kita meninggal. Jadi sifat sempurna bagi manusia, kematian tersebut sifat sempurna. Bagi Allah Azza wa Jalla sangat tidak sempurna, tidak boleh. Allah disifati dengan al-maut. Makanya al-hayah lawan kata al-maut, kematian, kehidupan. Maka kehidupan merupakan sifat yang tinggi dan sangat mulia, terpuji bagi Allah Azza wa Jalla. Wal ilmi, dan juga sifat ilmu, sifat yang sangat tinggi dan mulia bagi Allah Azza wa Jalla. Wal qudrati, dan sifat kuat dan mampu. Was sam'i, dan sifat mendengar. Wal basari, sifat melihat. Wal hikmati, dan sifat hikmah. Wal rahmati, dan rahmat. Wal uluwi, dan tinggi. Wa ghairi dzalik, dan selain dari sifat yang telah disebutkan tadi.
Maka sifat bagi Allah yang sangat tinggi dan sangat terpuji dan mulia. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Itu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga kita dapat membayangkan, memahami betapa agungnya Allah Azza wa Jalla, betapa tingginya Allah Azza wa Jalla, zat yang sangat luar biasa agung. Dan dapat kita pahami betapa sangat lemah dan kecilnya kita, betapa sangat kurangnya kita, sehingga tidak ada lagi alasan kita sombong. Tidak ada lagi alasan kita tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, walillahil mathalul a'la, dalam surat An-Nahl ayat 90. Dan bagi Allah sifat-sifat yang tinggi mulia. Wali'anna Rabb kamilun fawajaba kamalu sifatih. Dikarenakan Allah itu sempurna, maka sifatnya juga ikut sempurna. Wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha, maka jika ada sifat itu kurang, jika ada sifat kurang, tidak ada kesempurnaan padanya, tidak ada kesempurnaan padanya, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka terlarang bagi Allah. Jika ada sifat tidak sempurna, maka ini tidak boleh bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak boleh? Ada yang bisa jawab? Kenapa tidak boleh bagi Allah memiliki sifat-sifat yang tidak sempurna? Dan terlarang hukumnya. Kenapa? Karena akan menolak sifat Allah yang maha tinggi dan sempurna. Demikian. Kal mauti wal jahli wal ajzi was samami wal ama, seperti sifat mati, bodoh, jahil, lemah, bisu dan juga buta. Wa nahwi dzalik, dan selain daripada ini. Ini adalah sifat-sifat yang sifatnya tidak boleh bagi Allah Azza wa Jalla, karena akan menolak sifat mulia, sempurna dan terpuji bagi Allah pada kaidah yang pertama. Li'annahu subhanahu wa ta'ala aqaba al-wasifina lahu bin naqsi, karena Allah Azza wa Jalla mengiqab, mengazab orang-orang yang memberikan sifat bagi Allah dengan sifat yang sangat rendah. Apa sifat Allah yang kurang disifat oleh manusia? Orang Yahudi mensifati Allah, tangan Allah apa? Maglul, yadullahi maglulah. Surat apa itu? Yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah balas, bal yadahu mabsutatan. Ketika hambanya mensifati Allah itu tangannya terbelenggu, tidak bisa memberikan apapun, maka Allah balas dengan firman-Nya, bal yadahu mabsutatan. Tidak, bukan terbelenggu tangan Allah, tetapi terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan infak rezeki sekehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah mempunyai tangan terbelenggu, tidak bisa kita hidup sampai saat ini. Selesai sudah akhir hidup Nabi Adam. Karena dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, rezeki Allah yang sangat banyak dan dermawannya Allah Azza wa Jalla, kita sampai saat ini masih hidup dan menikmati nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais, karena Allah juga mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang mereka berikan sifat kurang. Wa li'anna ar-rabb la yumkin an yakuna naqisan, karena Rabb itu Tuhan, zat Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi mulia, tidak mungkin memiliki sifat yang kurang, dikarenakan limunafatin naqsi lirububiyyah, karena akan berkonsekuensi kurangnya pada sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita tetap bagi Allah Azza wa Jalla sifat tidak melihat misalnya. Ini tidak bisa sempurna rububiyah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tetapkan bagi Allah sifat jahil misalnya, maka tidak akan sempurna tercipta rububiyah Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kita sifatkan Allah dengan al-maut, kematian, maka tidak bisa kita hidup sampai saat ini. Itu sebabnya kalau kita sifatkan Allah dengan sifat yang kurang di atas, mati, jahil, lemah, maka akan memberikan konsekuensi kurangnya pada sifat Allah yang rububiyah. Tidak mungkin kita melihat adanya bulan dan matahari, karena tidak kurang tenaga dan kurang kekuatan, makanya dinafikan dalam sifat Allah Azza wa Jalla.
Maka orang-orang yang menafikan sifat Allah, Allah mengadab mereka. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkanlah orang-orang yang salah mengartikan makna sifat Allah Azza wa Jalla. Yang seharusnya mereka mengatakan sifat Allah itu mempunyai mata, mempunyai kaki dan tangan dan seterusnya. Mereka mengatakan mata maksudnya bukan mata yang kita pahami. Mata maksudnya adalah nikmat. Tangan bukan tangan yang kita pahami. Maksudnya tangan itu nikmat kedermawanan Allah maksudnya, bukan tangan pada hakikatnya. Maka orang-orang yang salah mengartikan makna sifat Allah Azza wa Jalla, sayajzauna yaumal qiyamah sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah akan balas di akhirat apa yang mereka lakukan hal tersebut. Mereka melakukan berupa mengurangi sifat Allah. Mereka melakukan menafikan sifat Allah, menafikan sama sekali. Mu'attilah ini, kelompok Mu'attilah bidah yang sangat tinggi level kebidahannya sampai menafikan sifat Allah. Ketika dia menafikan sifat Allah, maka hakikatnya dia menolak makna Al-Quran. Sedangkan Al-Quran wajib kita imani. Maka Allah akan azab mereka, Allah akan balas perbuatan mereka itu. Wa idza kanat as-sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Jadi kesimpulan tadi, jika ada sifat yang sifatnya tidak sempurna, maka ini terlarang bagi Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bahas sifat bagi Allah di sisi lain sempurna, di sisi lain kurang. Ini sekarang. Wa idza kanat as-sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Jika sifat Allah Azza wa Jalla sempurna dari satu segi dan kurang dari segi lain, lam takun thabitatan lillahi, maka tidak boleh kita tetapkan secara umum. Wala mumtani'atan alaihi ala sabil itlaq. Kita pun juga tidak boleh menafikan sifat Allah itu secara mutlak. Bal labud min at-tafsil, akan tapi kita perinci. Fatusbatu lillahi fil hal allati takunu kamalan. Maka kita tetapkan sifat Allah yang sifatnya sifat itu baik dari segi lain sempurna, namun kurang dari segi lain. Maka kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat tersebut jika dalam keadaan sempurna keadaan. Wa tumna'u 'alaihi fil hal allati takunu naqsan, dan kita pasti akan meniadakan sifat bagi Allah ketika itu membuat sifat Allah kurang. Apa contohnya? Kal maqar wal kaid wal khida. Contohnya membuat tipu daya. Ini sifat juga bagi manusia. Ternyata juga sifat bagi Allah yang tidak boleh ditetapkan secara mutlak atau dinafikan secara mutlak. Harus tafsil, harus diperinci. Fahadhihi as-sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Maka sifat menipu atau tipu daya ini, membuat tipu daya ini sifat bagi Allah akan sempurna kapan? Ketika membalas tipu daya hambanya. Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laysa bi'ajizin ala muqabalati aduwi. Maka ketika Allah punya sifat bisa membalas tipu daya makhluknya, itu artinya Allah maha mampu, maha kuat untuk melawan musuhnya. Musuh Allah siapa? Orang-orang kafir. Musuh bagi Allah Azza wa Jalla. Kaum mukminin wali bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, orang kafir ini musuh bagi Allah. Ketika orang kafir membuat makar, Allah mempunyai kekuatan untuk membalas sifat tersebut. Ketika ini kita boleh tetapkan bagi Allah sifat membuat tipu daya. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhihi al-hal. Maka akan menjadi kurang sifat ini, maksudnya kurang bagi Allah, sifat kurang bagi Allah, padahal sifat Allah sempurna, tapi akan kurang ketika kita tetapkan sifat ini pada selain keadaan tadi. Apa tadi keadaannya? Untuk membalas tipu daya makhluknya.
Fatusbatu lillahi fil halil ula wa duna ats-tsaniyah. Maka kita tetapkan bagi Allah sifat makar ini, yaitu tipu daya ketika Allah ingin membalas tipu daya, dan kita nafikan ketika Allah tidak ada kelakuan dari hambanya berupa tipu daya, tiba-tiba Allah tipu daya. Ini kurang bagi Allah, dan kita sucikan Allah dari hal tersebut. Kalau Allah Ta'ala, contohnya Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 30, wa yankuruna wa yankurullah, mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat tipu muslihat, maka Allah balas tipu dayanya. Lihat, mereka dulu wayang kurun dengan jamak muzakkar salim hum, mereka orang kafir membuat tipu daya, barulah Allah yang kurullah, Allah fa'il di sini karena yang kuru fil mudhari' maka fa'ilnya Allahu, maka Allah membalas tipu daya orang-orang kafir tersebut. Wallahu khairul makirin, maka Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Jadi ada sifat tipu daya bagi Allah. Tetapi kapan? Ketika ingin membalas tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya. Contoh lain dalam surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida, mereka orang kafir membuat kaida, yaitu tipu daya juga. Wa akidu kaida, maka Allah mengatakan dan saya juga membuat tipu daya. Jadi ketika Allah mampu membuat tipu daya, itu artinya Allah Maha kuat, jadi Rabb yang sangat mulia, kuat. Kita menyembah Zat yang sangat mulia dan kuat, tinggi, dan Rabb kita adalah Rabb yang sangat mulia dan kuat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Ini sifat orang munafik, menipu Allah azza wa jalla. Wa huwa khadi'uhum, maka Allah juga tipu mereka. Untuk membalas sifat ini. Jadi sifat ini akan mulia, sempurna bagi Allah kapan? Ketika Allah ingin membalas tipu daya orang kafir dan orang musyrik dan orang munafik seperti ayat di sini. Ila ghairi zalik, dan selain daripada itu. Ini kaidah sifat Allah semua tinggi, sempurna dan terpuji. Fa idza qila hal yusafullahu bil makr mathalan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah boleh kita mensifati Allah dengan makar, dengan membuat tipu daya, zat yang membuat tipu daya? Fala taqul na'am, jangan engkau mengatakan iya, wala taqul la, jangan juga mengatakan tidak. Jadi iya tidak boleh, tidak pun enggak boleh. Apa jawabannya? Ditafsir, diperinci. Walakin kul, akan tapi jawablah, huwa makir biman yastahiqu dzalik. Maka jawabannya adalah Allah itu makir, membuat tipu daya bagi yang berhak mendapatkannya. Itu jawabannya. Ini kaidah yang pertama dari dalam memahami sifat Allah. Al-far'u tsani, kaidah yang kedua dalam sifat Allah, sifatullah tanqasim ila qismain. Sifat Allah dibagi menjadi dua bagian, tsubutiyah wa salbiyah. Tsubutiyah ini adalah penetapan atau sifat positif, wa salbiyah sifat negatif, sifat jelek. Fa tsubutiyah, adapun sifat tsubutiyah adalah ma atsbataha Allah li nafsi. Maka apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya, kal haya wal ilmi wal qudrah, ini tsubutiyah namanya. Sifat tsubutiyah itu apa yang Allah tetapkan pada dirinya, seperti sifat hidup, berilmu dan juga mampu. Maka yajib itsbatu halillah, maka wajib kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut ala wajhil laik, dengan sifat yang layak bagi Allah. Lianna Allah asbataha li nafsihi, karena Allah telah tetapkan bagi dirinya. Wa huwa a'lam bi sifati, karena Allah lebih paham, lebih mengenal dan lebih mengetahui dirinya. Disinilah kelancangan al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Sangat lancang mereka. Allah menetapkan bagi Allah tangan, kaki dan mata, dia mengatakan tidak, lancang dia. Makanya Allah akan azab mereka. Allah akan berikan balasan bagi mereka di mana mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wasalbiyah, adapun sifat salbiyah, sifat negatif, sifat jelek, hiya allati nafaha Allah an nafsi, yaitu sifat yang Allah nafikan pada dirinya, seperti kadzulmi, seperti zalim,
Sifat zalim, kezaliman ini adalah sifat yang sangat jelek bagi kita sebagai hamba dan juga sebagai Allah Azza wa Jalla, sifat yang jelek bagi Allah, jadi dinafikan. Dan hadis qudsi Rasulullah Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, aku haramkan kezaliman pada diriku, wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku juga jadikan haram kezaliman terhadap kalian juga, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi sifat zalim ini sifat yang jelek bagi kita dan juga bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau ini merupakan sifat yang jelek bagi Allah, apa kewajiban kita? Yajibu nafyuha, wajib kita nafikan, wajib kita jauhkan Allah dari sifat kezaliman. Terkadang kita tertimpa sebuah bisikan, ya Allah, seakan-akan tidak adil hidup ini, seakan-akan tidak ada keadilan. Kita merasakan sebuah musibah tertimpa, misalnya sesuatu yang menampar hati kita, kok dia selalu dalam kebaikan, rezeki dilapangkan, kesehatan, kok kita selalu sakit, selalu diberikan ujian. Terkadang kita masih ada rasa-rasa seperti itu, maka kita nafikan Allah Maha Adil. Allah sedikit pun tidak zalim kepada hambanya. Lakin yajib i'tiqadu thubuti diddiha lillahi 'ala wajhil akmal. Ini sifat bagi Allah. Kalau kita bahas sifat bagi Allah, ketika kita menafikan sifat zalim bagi Allah, kita wajib tetapkan lawannya. Ini sifat Allah. Kezaliman sifat yang jelek, kita wajib tetapkan lawan zalim apa? Adil. Kalau manusia mungkin saja tidak. Seorang jika disifati zalim, sudah zalim dia. Tidak perlu mensifati dia adil. Itu manusia. Tapi Allah, karena mulianya Allah, karena tinggi Allah Azza wa Jalla, ketika dinafikan sifat zalim, maka wajib kita tetapkan lawan kata zalim, yaitu adil. Allah Maha Adil. Dalam surat Al-Kahf Allah mengatakan, wala yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Berarti artinya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Fajibu nafyu dzulmi 'anillah, maka wajib kita nafikan kezaliman bagi Allah dan kita tetapkan keadilan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, sifat al-far'u tsalis, kaidah yang ketiga, as-sifatu ats-tsubutiyah tanqasim ila qismain dzatiyah wa fi'liyah. Tadi pada kaidah yang kedua, sifat Allah dibagi dua, tsubutiyah dan salbiyah. Tsubutiyah baik, salbiyah jelek. Maka sifat baik ini ada dua pembagiannya. Dzatiyah, fi'liyah. Zat itu sifat yang kembali kepada zat Allah Azza wa Jalla. Ada sifat yang sifatnya fi'liyah. Kalau zat ini yang selalu melekat bagi Allah, ada pun fi'liyah maka tergantung waktu dan tempat. Dzatiyah hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Sifat dzatiyah ini adalah sifat Allah yang pasti melekat pada Allah, tidak boleh dipisahkan dan selalu disifati dengan sifat tersebut, seperti as-sama' wal basar. Allah selalu Maha mendengar dan juga melihat. Makanya dan termasuk al-kalam, berbicara. Makanya Allah jangan punya sifat al-Qur'an, yaitu al-kalam, yaitu Al-Qur'an, kalam Allah. Adapun fi'liyah, sifat pekerjaan, ialah sifat yang akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Termasuk sifat berbicara, ini adalah sifat zat. Dari awal sampai akhir Allah mempunyai sifat berbicara. Akan tapi kapan berbicaranya, ini larinya ke fi'liyah. Allah mengajak Nabi Muhammad berbicara, Allah mengajak Nabi Musa berbicara, dan seterusnya. Jadi kapan waktunya itu terbilang. Adapun zatnya, maka senantiasa Allah mempunyai sifat al-kalam. Yang terakhir, al-far'ur rabi', kaidah yang keempat atau cabang yang keempat, kullu sifatin min sifatillahi fa innahu yatawajjah alaihi thalathu as'ilah. Masing-masing sifat Allah mempunyai tiga pertanyaan. Masing-masing sifat Allah mempunyai tiga pertanyaan. Sifat Allah mempunyai tiga pertanyaan. Sifat tangan, kaki, betis, pendengaran, dan juga wajah mempunyai tiga pertanyaan. Pertama adalah hal ya haqiqah, apakah sifat Allah itu hakiki, benar adanya atau tidak?
Kalau benar, limadza, dan kenapa? Yang kedua, hal yajuzu takyifuha, apakah boleh kita membagaimanakan sifat Allah? Wa limadza, dan kenapa? Kalau boleh kenapa, dan tidak boleh kenapa juga. As-su'al ats-tsalis, pertanyaan yang ketiga adalah hal tumathil sifatil makhluqin, apakah sifat Allah menyerupai sifat makhluk? Kalau jawabannya iya, limadza, kenapa iya? Kalau tidak pun kenapa tidak? Maka jawaban yang pertama, apakah sifat Allah hakikat? Maka jawabannya adalah hakikat. Hakiki, sifat Allah hakiki. Kenapa hakiki? Li'anna al-asl fil kalam al-haqiqah, karena pada asal perkataan itu dipahami terhadap hakikatnya. Seperti yang saya gambarkan tadi, kita suruh anak kecil belikan garam, dia beli cabai, marah kita. Jadi tetapkan pada asal hakikat perkataan tersebut. Demikian, ketika Allah mengatakan dirinya punya tangan, tetapkan Allah punya tangan. Jadi hakikatnya ada tangan, namun bagaimanapun rupanya ini yang tidak boleh kita bagaimanakan. Makanya pada pertanyaan yang kedua adalah boleh kita membagaimanakan? Tidak boleh. Apa alasannya? Karena Allah tidak gambarkan, Allah tidak perlihatkan, dan kita tidak pernah melihat. Bagaimana kita akan menggambarkan, menghayalkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Hanya nama aja, Allah punya tangan. Bagaimanapun bentuknya dan rupanya ini tidak ada dikabarkan, sehingga tidak bisa kita takyif. Kalau kita berusaha untuk takyif, maka jatuh kita dalam larangan Allah Azza wa Jalla, akan masuk ke kelompok musyabbihah dan juga mu'attilah. Yang ketiga pertanyaannya adalah apakah sama sifat Allah dengan makhluk? Apakah menyerupai? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak, dikarenakan sifat Allah tinggi dan tidak akan sama dengan makhluk yang sangat lemah dan kurang. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak ada sifat yang serupa dengannya makhluk sedikit pun. Sifat Allah tidak ada yang sama dengannya, sesuatu apapun tidak ada yang sama. Karena Allah mempunyai sifat yang tinggi dan mulia dan terpuji. Keadaan yang terakhir ini, keadaan yang kita bantah bagi orang-orang mu'attilah. Al-mu'attilah ini orang-orang yang menafikan sifat Allah sama sekali. Menafikan. Allah tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya pendengaran, tidak punya wajah, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ini mu'attilah. Maka kita katakan kepada mereka bahwasanya perkataan mereka ini khilafu zahirin nusus, menyelisihi dan menyimpang dari tekstual Al-Quran dan Hadis, menyelisihi dari zahir makna ayat dan hadis. Ini menyelisihi kaidah yang pertama, berarti kaidah umum, dan juga menyelisihi manhaj salaf. Kenapa mereka menyelisihi manhaj salaf? Al-Mu'attilah, karena sahabat mendengar ayat hadis sifat, diam mereka, tidak menafikan, dan mereka tidak mempunyai dalil. Ini yang ketiga. Pertama, mereka menyelisihi Al-Quran, menyelisihi juga pemahaman sahabat, dan juga tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya masih mending, ada secerca, ada kebaikan atau ada harapan. Tapi tidak ada dalil yang sahih bagi mereka, sehingga mereka batil. Dan mu'attilah adalah kelompok sesat yang sangat ekstrim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.